seseorang yang mencari kebahagiaan dari faktor di luar dirinya, ternyata kebahagiaan itu hanya bisa kita dapat ketika kita merasa damai. Oke, mungkin secara umum berarti ya gabungan ya, Senandika Insani ini adalah Senandika dan Mahayoga Kundalini ini ya. Jadi pelatihan yang kita lakukan di sini adalah pertama kita memberikan dulu konsep-konsepnya, kita memberikan dulu penjelasannya bahwa ternyata semua itu ilmiah. Mungkin dalam diri kita itu ada jasmani, ada rohani, dan di dalam diri kita itu ada energi. Nah, energi ini namanya banyak. Kalau dalam bahasa Cina mungkin menyebutnya Qi. Makanya ada Tai Chi. Itulah salah satu cara juga, satu metode untuk melatih energi. Dalam bahasa Jepang namanya Ki. Makanya ada satu metode pelatihan di Jepang yang namanya Reiki. Itu juga melatih energi. Dalam bahasa Sanskerta atau India namanya Prana. Makanya ada nama pelatihannya dengan pernafasan adalah pranayama. Di dalam diri kita juga ada satu energi yang sangat kuat yang sifatnya dorman atau statis. Nah, energi ini kalau dibangkitkan maka dia menjadi suatu energi yang kuat yang akan mengaktifkan energi dalam diri kita, dalam tubuh energi kita, dan itu akan banyak manfaatnya, akan banyak dampaknya, khususnya dalam menyeimbangkan energi-energi yang ada dalam diri kita. Nah itu dalam pelatihan ini setelah orang itu memahami konsepnya bahwa ternyata itu semua bukan klinik, itu bukan magic, itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bahkan sudah dijelaskan oleh para saintis paling jenius pada masanya. Nikola Tesla juga menyebut tentang energi. Albert Einstein menyebutkan bahwa everything in life is vibration, bahwa semua di alam semesta ini adalah getaran. Nah, konsep-konsep ini yang kita jelaskan terlebih dahulu kepada peserta pelatihan sehingga mereka memahami, oh ternyata setiap manusia itu sudah punya fasilitasnya, sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk mengaktifkan dan membangkitkan energinya dia. Nah, setelah paham tentang konsepnya, kemudian dilanjutkan dengan proses pengaktifan atau aktivasi dari energi Kundalini ini dengan tujuan adalah mengaktifkan seluruh cakra. Cakra itu adalah pusat-pusat energi yang ada dalam diri manusia, terutama adalah 7 cakra utama yang berada di sepanjang tulang belakang ya, sepanjang tulang belakang dari tulang ekor sampai ke ubun-ubun. Nah, proses pengaktifan ini pada dasarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh orang mencoba untuk melatihnya sendiri, atau yang kedua dengan guru, dibantu oleh gurunya. Nah, proses yang kita ambil dalam Mahayoga Kundalini adalah yang kedua, karena itu menjadi lebih aman, menjadi lebih efektif. Jadi apa yang dilakukan nanti dalam proses ini, sang guru akan mengirimkan atau mentransfer energinya untuk mengaktifkan dan membangkitkan energi Kundalini yang ada pada setiap peserta. Gitu ya. Jadi nanti prosesnya dalam sekali proses, dalam satu kesempatan atau satu pertemuan itu diaktifkan, dan kemudian setelah itu para peserta akan diajarkan cara untuk melatih energinya, dimulai dari pembersihan dirinya dulu, pembersihan energi-energi yang negatif, kemudian menghimpun atau mengumpulkan energi yang positif ke dalam dirinya. Secara sederhana, cakra itu adalah pusat-pusat energi yang ada dalam diri kita. Nah, cakra-cakra ini juga
berada pada titik-titik tertentu yang menjadi pusat-pusat energi. Dan yang menariknya adalah setiap cakra itu akan berkorelasi dengan emosi tertentu. Contoh misalnya di cakra yang pertama itu cakra akar ya, cakra dalam bahasa Sanskerta saja yang umumnya disebutnya adalah Muladhara. Dia berkaitan dengan survival, tapi dia juga berhubungan dengan emosi, khususnya rasa takut. Jadi kalau kita punya rasa takut yang besar, dia akan menghambat energi di situ, sehingga dampaknya secara fisik orang ini akan menjadi mudah sakit. Cakra yang kedua disebut Swadhisthana, atau orang sering menyebutnya juga dengan cakra seks. Kalau cakra ini terlalu dominan, ya kita bisa mudah dengan menebak apa yang akan terjadi, gitu ya. Banyak kalau orang dulu mikirnya cuma bawah perut terus gitu ya, karena energinya terlalu besar di situ sih. Ibaratnya mungkin saya membandingkannya, menganalogikannya adalah ketika kita gatel di kaki, otak kita mikirinnya kan ke situ terus, pengen ngegaruk terus kan gitu ya. Nah, sama ketika energi kita lebih besar atau terlalu besar, terlalu dominan, tidak seimbang di satu titik, maka pikiran kita juga akan berinteraksinya dengan pusat energi tersebut. Ya, kalau ini berkaitan dengan cakra seks, ya kita bisa nebak apa yang ada di pikirannya, akan cenderungnya ke situ terus kan gitu. Cakra yang ketiga adanya di sekitar pusar, dalam bahasa Sanskerta disebut Manipura, atau secara umum juga sering disebut solar plexus. Ini berkaitan dengan emosi shame. Shame itu apa ya? Ya rasa malu, kurang percaya diri, inferior, minder gitu. Nah ini berkaitan dengan itu. Kalau kita punya perasaan-perasaan seperti itu, maka dia akan menghambat energi di titik itu, di pusat energi itu, di cakra itu. Oke, itu cakra yang ketiga. Yang keempat adanya disebut cakra jantung atau anahata, adanya di tengah-tengah dada kita atau berada di jantung ya, sekitar sini. Dia berhubungan dengan emosi cinta. Apa yang terjadi kalau dia terhambat atau terganggu? Pengganggunya dulu. Emosi yang mengganggu energi di situ adalah emosi kesedihan, kemarahan, kebencian, yang ya dan teman-temannya, patah hati gitu ya. Nah itu akan mengganggu energi di cakra anahata. Oke, lanjut ya. Berarti yang berikutnya cakra yang kelima adanya di sekitar tenggorokan kita. Ini cakra yang berkaitan dengan kemampuan untuk ekspresi, kemampuan untuk mengekspresikan diri. Terganggunya oleh apa? Ternyata terganggunya oleh kebohongan-kebohongan. Jadi kalau kita banyak memendam suatu kebohongan, menyimpan rahasia, terutama adalah kebohongan-kebohongan yang berkaitan dengan diri kita, nah itu akan mengganggu energi di cakra yang kelima. Cakra yang keenam adanya berada di tengah alis kita, di sekitar dahi sini. Dia disebut third eye chakra, mata ketiga, atau dalam bahasa Sanskerta adalah ajna. Ini agak lebih sulit untuk dijelaskan. Sederhananya seperti ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, menurut Nikola Tesla tadi, dia mengatakan, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Kalau kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, maka berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan getaran. Semua yang ada di alam semesta itu getaran. Diri kita ini sebenarnya bergetar, hanya kita tidak merasakan. Kita duduk di kursi kita ini bergetar. Lantai yang kita pijak ini bergetar. Bumi pun bergetar, tembok bergetar. Apapun yang ada di alam semesta ini sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya adalah selalu bergetar. Kenapa demikian? Karena kita semua tersusun dari atom-atom. Dan setiap atom ada inti atom atau nukleus dan elektron. Ya, di dalam nukleus ada proton, neutron.
dan ada elektron yang mengelilinginya. Gerakan elektron mengelilingi inti atom ini akan mengakibatkan getaran. Selalu dan always. Gitu ya. Itu nggak mungkin enggak? Nggak mungkin enggak. Memang dia selalu bergetar. Setiap atom pasti bergetar. Nah, karena kitanya sendiri tersusun dari atom-atom, semua benda fisik yang ada di alam semesta ini tersusun dari atom-atom, berarti pada dasarnya semua benda itu bergetar. Itulah kenapa Einstein tadi mengatakan everything in life is vibration. Nah, getaran-getaran ini kemudian ditangkap oleh panca indera kita dan diterjemahkan oleh otak kita menjadi sesuatu yang kita mengerti. Contoh, pendengaran kita, dia menangkap getaran di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Berarti getaran yang getarannya antara 20 sampai 20 ribu kali per detik itu bisa ditangkap oleh pendengaran manusia pada umumnya. Tapi kita mengeneralisir ya, karena pada kenyataannya setiap orang berbeda-beda batas pendengarannya. Nah, terus yang di atas 20 ribu kita bisa dengar nggak? Kan kita udah nggak bisa dengar, ya kan? Tapi ada nggak frekuensi 20 ribu sekian? Dan itu selalu ada. Ada. Cuma kita tidak bisa menerjemahkan itu. Nah, kemudian mata kita, penglihatan kita, dia menerjemahkan frekuensi yang kita kenal kemudian menjadi cahaya dan warna. Cahaya menjadi pantulan, cahaya memantul ke benda, masuk ke mata kita, kemudian kita melihatnya menjadi warna merah, hijau, kuning, dan seterusnya. Ternyata itu hanyalah frekuensi. Jadi kalau saya lupa angka pastinya, tapi warna merah itu berada di frekuensi sekitar 400 terahertz. Berarti 400 triliun kali per detik getarannya. Sampai kemudian warna ungu itu berada di sekitar 789 terahertz. Itu udah nggak terasa tuh. Hah? Udah nggak terasa apa-apa di ujung. Maksudnya kita kalau di telinga kita udah nggak ada rasa, udah nggak ada. Ya. Tapi masuknya ke mata kita yang bisa menerjemahkan, kan gitu. Makanya kita bisa melihat warna. Bisa melihat warna. Yang pada dasarnya itu hanyalah sebetulnya getaran, frekuensi. Itu hanyalah frekuensi. Tapi ada nggak frekuensi di bawah dan di atas warna merah dan warna ungu? Ada. Makanya disebutlah infrared, disebutlah ultraviolet, gitu kan? Tapi udah nggak bisa dilihat lagi, udah nggak bisa ditangkap lagi oleh mata kita. Yang ketujuh, adanya di ubun-ubun, disebut sahasrara atau cakra mahkota. Dia ibaratnya adalah pintu untuk, kalau dalam bahasa umumnya disebut cosmic energy, atau kalau dalam bahasa Islam adalah pintu untuk keterhubungan dengan Sang Ilahi. Nah, ini terhambatnya oleh apa atau tertutupnya oleh apa? Kalau dalam bahasanya adalah, secara bahasa umum atau bahasa Inggrisnya disebut earthly attachment, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kecintaan kepada duniawi. Jadi kalau kita memahami, mungkin kalau orang memahami yoga, ini kan tadi Mahayoga Kundalini. Orang memahami yoga itu dari India dan seolah-olah itu menjadi suatu ritual agama tertentu. Tapi kalau kita memahami, sebenarnya ini tidak terkait dengan agama atau kepercayaan apapun. Ini adalah memahami tentang universalitas, memahami tentang energi yang ada dalam diri kita dan yang ada di alam semesta dan ilahiyah, dimensi ilahiyah. Nah, menariknya ketika ketujuh cakra ini kemudian tidak ada hambatan, dia mengalir, aliran energinya itu dengan lancar, dengan baik, energinya juga kuat gitu ya, dan seimbang. Ini yang penting, satu lagi, seimbang. Maka disitulah yang saya kemudian merasakan, oh, keseimbangan energi di seluruh cakra-cakra kita itu equals atau sama dengan damai. Balik lagi tadi ke pembukaan yang di awal, banyak orang yang mencari kebahagiaan dari faktor
di luar dirinya, ternyata kebahagiaan itu hanya bisa kita dapat ketika kita merasa damai. Ketika kita sudah damai, maka faktor-faktor yang berada di luar diri kita, harta, istri, jabatan, anak-anak, teman-teman, apapun itu, akan menjadi pelengkap kebahagiaan kita, tapi bukan sebagai sumber kebahagiaannya. Ini simple, tapi mungkin juga tidak mudah juga untuk dipahami, kecuali kita berproses ke sana dan merasakannya sendiri. Saya mungkin hanya bisa menjelaskan teorinya, tapi Anda mungkin teori ini tidak akan berarti apa-apa kalau Anda tidak merasakannya sendiri. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan konsepnya, yang ingin kita bimbing kepada para peserta yang mengikuti dari pelatihan Senandika Insani dan Mahayoga Kundalini ini. Terima kasih banyak Mas Arief. Oke, sama-sama. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semuanya damai dan berbahagia. Terima kasih Mas Arief. Salam Senandika.